Bab 621, Cara Terakhir. Ketika orang banyak melihat masih ada 3, Luo Yunhu, yang tersisa, mereka semua menghela nafas. Sekarang sudah benar-benar berakhir. Ribuan jimat roh, dan sekarang Yang Chen telah menghabiskan semua sumber dayanya dan mencapai ujung jalan. Meskipun ada perbedaan besar antara 3 Luo Yunhu dan 8, itu sudah cukup untuk mengalahkan Yang Chen. Seperti yang saya prediksi di awal, Yang Chen tetap kalah. Hehe, orang tua ini cukup berpandangan jauh ke depan. Sepertinya gelar jenius nomor 1 di wilayah timur generasi ini telah ditetapkan. Kerumunan orang berdiskusi, dan Luo Yunhu sudah mendidih karena kegembiraan saat ini. Matanya merah seolah-olah ada benang darah di dalamnya, menatap lurus ke arah Yang Chen. Dia gembira, seolah-olah dia sudah bisa melihat dirinya sebagai jenius nomor 1 di wilayah timur di masa depan. Betapa hebat rasanya. Dikagumi oleh puluhan ribu orang, semua orang harus menghormatinya. Dan sekarang, yang perlu dia lakukan adalah mengalahkan Yang Chen yang sangat lemah ini. Tidak, bunuh dia, hancurkan dia. Namun, sayang sekali jika lawan seperti itu dibunuh begitu saja. Dia menjilat bibirnya, mengingat adegan di mana Yang Chen hampir mengalahkannya pada awalnya, dan hatinya dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan. Dia ingin perlahan-lahan melemahkan tekad Yang Chen ketika dia berada di atas angin dan kemudian membuat Yang Chen putus asa. Memikirkan ekspresi putus asa Yang Chen, Luo Yunhu menjadi lebih bersemangat. Anda ingin menjadi terkenal. Kau berani menunjukkan bakatmu di depan sekte naga hitam. Luo Yunhu mencibir sinis. Yang Chen, sulit dipercaya, bukan? Inilah perbedaan antara kamu dan aku. Pada akhirnya, kamu tidak bisa menang melawanku. Tidak peduli seberapa keras kamu mencoba, hasilnya tetap sama. Yang Chen menatap Luo Yunhu dengan tenang, kedua tangannya di belakang punggungnya, ki sejati terkumpul di tangannya saat dia mengamati Luo Yunhu saat itu. Saat bersembunyi di dalam cakram susunan Jenderal Batu, aku hampir merasakan cakram susunan Jenderal Batu dibombardir hingga terbuka oleh kekuatan ribuan jimat roh. Luo Yunhu benar-benar berhasil menahannya. Pikir Yang Chen. Dia mendesah pelan dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa ribuan jimat roh tidak akan menghancurkan Luo Yunhu sepenuhnya, yang agak mengejutkannya. Namun setelah berpikir dengan hati-hati, dia segera melepaskannya. Itu benar, artefak mendalam 8 gerbang telah menciptakan 7 klon ditambah Luo Yunhu sendiri, memberi Luo Yunhu 8 lapisan perlindungan cahaya emas. 8 lapisan perlindungan cahaya emas ini, dengan kekuatan pertahanannya yang kuat, tentu saja tidak memerlukan penjelasan. Pada saat ini, melihat kepuasan diri Luo Yunhu, Yang Chen tersenyum tipis. Luo Yunhu, apakah kamu benar-benar yakin bisa mengalahkanku? Melihat wajah tenang Yang Chen, api amarah Luo Yunhu pun berkobar semakin hebat. Apa yang paling dibencinya adalah ekspresi percaya diri Yang Chen. Hal ini membuatnya berteriak marah. Yang Chen, kamu benar-benar tidak meneteskan air mata sampai kamu melihat peti mati. Mengapa kamu begitu tenang? Kamu tidak punya cara lain sekarang, mati saja dengan patuh. Pada saat ini, Luo Yunhu tidak tahan lagi. Dia ingin menghancurkan Yang Chen, menghancurkan segalanya yang ada padanya. Yang Chen menggelengkan kepalanya sedikit. Luo Yunhu, bagaimana kamu tahu kalau aku tidak punya cara lain? Sejak dia menggunakan ribuan jimat roh dan berada di cakram susunan Jenderal Batu, Yang Chen sudah mulai mengumpulkan metode 5 guntur kebenaran. Saat ini, metode 5 guntur kebenaran dapat sepenuhnya diterapkan untuk penyelesaian, memecahkan Luo Yunhu. 5 metode kebenaran petir, jatuh. Teriak Yang Chen. Hah, tidak bagus. Luo Yunhu, berhati-hatilah. Begitu metode 5 guntur benar dipanggil oleh Yang Chen, Fu Longyue tiba-tiba merasakan ada yang tidak beres dan mengingatkan Luo Yunhu dari platform tinggi melalui transmisi suara. Luo Yunhu, yang diingatkan oleh pemimpin sekte, tidak berani ceroboh dan segera mengaktifkan perlindungan cahaya emas 3 lapis. Saat perlindungan cahaya emas 3 lapis diaktifkan, metode 5 guntur kebenaran milik Yang Chen tiba-tiba turun. Teknik guntur ini, yang dipanggil Yang Chen dari Sky Thunderpool, tidak berasal dari asal guntur surgawi murni. Bagaimana Golden Light Protection dapat dengan mudah menangkisnya? Ledakan. Lapisan pertama guntur turun, menghancurkan klon pertama Luo Yunhu. Apa ini? Guntur dari langit. Luar biasa, benar-benar luar biasa. Bagaimana Yang Chen melakukannya?
Saat mereka berdiskusi, metode 5 guntur kebenaran yang kedua jatuh lagi. Klon kedua Luo Yunhu lenyap menjadi asap. Pada saat ini, ekspresi Luo Yunhu berubah drastis, tiba-tiba merasakan gelombang bahaya datang. Di bawah perlindungan cahaya emas 3 lapisnya, 2 klonnya dihancurkan satu demi satu. Dia tidak bisa tenang saat ini. Yang Chen, kamu, apa ini? Luo Yunhu mencoba berbicara, tetapi tiba-tiba, lapisan guntur lain jatuh. Ini adalah lapisan ketiga. Luo Yunhu mendorong perlindungan cahaya emasnya hingga batas maksimal, membela diri. Pertahanan ini melindungi Luo Yunhu dengan kuat. Yang mengejutkan Yang Chen adalah bahwa lapisan ketiga guntur ini gagal menembus perlindungan cahaya emas Luo Yunhu. Jika lapisan ketiga tidak berhasil, maka cobalah lapisan keempat. Teriak Yang Chen. Saat berikutnya, tingkat keempat tiba-tiba runtuh. Namun, level keempat masih belum berhasil menembus Golden Light Protection milik Luo Yunhu. Lagi pula, kultivasi bela diri Luo Yunhu jauh lebih kuat daripada klon yang diciptakan oleh Eight Guides Profound Artifact. Terlebih lagi, Luo Yunhu sudah waspada sekarang, sehingga sulit bagi Five Thunder Rites method milik Yang Chen untuk menembusnya secara menyeluruh. Namun, ketika lapisan kelima runtuh, semuanya berakhir. Ledakan. Guntur kelima tiba-tiba turun. Saat berikutnya, Luo Yunhu menjerit, dan pelindung cahaya emas terkoyak seperti selembar kertas tipis. Seketika, guntur dan kilat menyambar Luo Yunhu, menyebabkannya menjerit keras dan terbang keluar. Yang Chen tidak berniat menunjukkan belas kasihan saat itu. Saat guntur kelima menyambar Luo Yunhu, Yang Chen berniat untuk menghabisi nyawanya saat ia sedang terpuruk. Terlebih lagi, Luo Yunhu menginginkan nyawanya, jadi tidak diragukan lagi ia akan melumpuhkan Luo Yunhu, bahkan jika ia tidak membunuhnya. Pergi. Yang Chen melambaikan tangannya. Wus, kuku penusuk dewa tiba-tiba melayang dan langsung mengenai lengan Luo Yunhu. Berani sekali kau. Fu Longyue tidak bisa duduk diam di panggung tinggi. Bagaimana mungkin dia tidak melihat tujuan Yang Chen? Jelas bahwa Yang Chen mencoba melumpuhkan Luo Yunhu. Ini membuatnya marah, dan dia berteriak. Selama ini orang-orang dari Sekte Naga Hitam selalu melumpuhkan orang lain, kapan pernah ada yang berani melumpuhkan kejeniusan mereka? Namun, Yang Chen berani. Apa yang dilakukan Yang Chen sekarang adalah tepat seperti itu. Meskipun Fu Longyue berteriak, Yang Chen tidak menunjukkan tanda-tanda menahan diri. God Piercing Nail berkelebat dalam sekejap, langsung memotong lengan kanan Luo Yunhu. Diiringi teriakan menyakitkan Luo Yunhu, dia melihat lengannya yang terputus, dan penglihatannya menjadi gelap saat dia pingsan. Pada saat itu, seluruh suasana menjadi sunyi, seolah-olah terdengar suara jarum jatuh. Yang Chen telah memotong lengan Luo Yunhu. Sekarang Luo Yunhu pingsan, semua orang tidak bisa tidak mengagumi Yang Chen sedikit lebih. Yang Chen benar-benar berani memotong lengan jenius Sekte Naga Hitam, dan jenius ini adalah jenius nomor 1 mereka. Bagaimana mungkin Fu Longyue hanya duduk diam dan menonton? Benar saja, pada saat ini, Fu Longyue tiba-tiba berdiri dan berteriak dari panggung tinggi, Yang Chen, beraninya kau melumpuhkan kejeniusan Sekte Naga Hitamku. Bab 622, Penjelasan Utusan Kalajengking Hitam. Perkataannya penuh kemarahan, tetapi pesannya jelas. Bagaimana mungkin Yang Chen tidak mengerti maksud Fu Longyue? Jadi, hanya Sekte Naga Hitammu yang ingin membunuhku dan aku tidak diizinkan untuk melawan. Haha, logika macam apa itu? Dia, Yang Chen, tidak percaya akan hal itu. Tentu saja, dia juga tahu dengan jelas bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa menghadapi Sekte Naga Hitam secara langsung, dia juga tidak bisa tidak menghormati Longyue. Jika dia bersikap hormat, Fu Longyue tidak akan punya alasan untuk menghadapinya. Namun jika dia bersikap buruk, maka Fu Longyue akan dibenarkan untuk memberinya pelajaran. Pada saat itu, kota utama Beishan tidak akan mampu melakukan intervensi. Jadi, Yang Chen membungkuk langsung dan berkata dengan tenang, Senior Fu, dalam kompetisi cincin ini, kecelakaan bisa saja terjadi, yang saya yakin Anda bisa mengerti. Saya tidak melakukannya dengan sengaja. Sebagai pemimpin sekte dari sekte bergengsi seperti itu, Anda seharusnya lebih memahami aturan daripada saya. Fu Longyue, mendengar kata-kata ini, urat nadi dahinya berdenyut, berharap dia bisa membunuh Yang Chen saat itu juga.
Tetapi dia tidak melakukannya. Ia tahu bahwa jika ia melakukannya, hal itu pasti akan memancing kemarahan golongan lain. Jika Sekte Naga Hitam saja tidak bisa menerima kekalahan sebesar itu, apa gunanya menyelenggarakan perjamuan? Tetapi dia benar-benar tidak bisa menerima kekalahannya. Hanya saja meski dia tidak bisa menerimanya, Fu Longyue tidak punya cara untuk melampiaskan amarahnya. Dia tidak pernah menyangka reputasi Sekte Naga Hitam yang sudah dibangunnya selama ini akan ternoda oleh anak muda hari ini. Baiklah, sangat bagus. Yang Chen, temanku, kau benar, kecelakaan bisa saja terjadi. Fu Longyue mencibir, tidak mengatakan apa-apa lagi. Hal itu membuat anggota tingkat tinggi Sekte Naga Hitam lainnya yang tadinya tegang, bernapas lega. Pada saat yang sama, tatapan Yang Chen jatuh pada Lady Silverbell, dan dia tersenyum ramah. Senior Silverbell, bisakah hasilnya diumumkan sekarang? Meskipun Nyonya Lonceng Perak sangat enggan, hasilnya sudah jelas saat ini, jadi dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya bisa mengumumkannya dengan kesal dan menyakitkan. Yang Chen memenangkan kompetisi seni bela diri dan menempati posisi pertama dalam turnamen ini. Meskipun kompetisi bela diri ini tampak diadakan secara dadakan dan tidak seformal acara faksi lainnya, maknanya sangat luar biasa karena semua orang tahu bahwa orang yang mendapat tempat pertama akan mendapatkan gelar jenius nomor 1 Timur. Yang Chen mengalahkan Luo Yunhu dan berhasil memperoleh gelar jenius nomor 1 Timur. Warga kota utama Beishan hampir tidak dapat mempercayainya. Terutama Mo Wu, yang sama sekali tidak pernah berpikir sejauh itu. Ia percaya bahwa Yang Chen dapat membantu mereka mendapatkan kembali prestise mereka di kota utama Beishan, tetapi menjadi juara pertama dalam 2 tahap berturut-turut dan juara kedua dalam 1 tahap berada di luar dugaannya. Peringkat ini bahkan melampaui Sekte Naga Hitam. Mo Wu tidak tahu apakah harus senang atau tidak. Dia senang karena kota utama Beishan akhirnya memiliki sesuatu untuk dibanggakan, tetapi tidak senang karena mereka telah menyinggung Sekte Naga Hitam kali ini. Tentu saja, dia juga tidak takut dengan balas dendam Sekte Naga Hitam. Jika sesuatu terjadi pada kota utama Beishan, semua orang akan memikirkan Sekte Naga Hitam terlebih dahulu. Sekte Naga Hitam tidak akan melakukan sesuatu yang akan menimbulkan masalah bagi diri mereka sendiri. Jika mereka benar-benar menargetkan kota utama Beishan, itu hanya akan menunjukkan bahwa mereka bersikap picik. Namun, Yang Chen dalam masalah. Bagaimanapun, dia telah melumpuhkan lengan Luo Yunhu. Saat Mo Wu tengah asyik berpikir, Yang Chen turun dari panggung. Pada saat ini, para jenius di kota utama Beishan tenggelam dalam sorak-sorai, mengelilingi Yang Chen dengan penuh kegembiraan. Adik Yang Chen, hebat sekali. Saudara muda Yang Chen, kamu sungguh luar biasa. Dalam sekejap, Yang Chen menjadi pusat perhatian. Semua orang tahu bahwa nama Yang Chen akan menjadi terkenal di seluruh 36 daerah timur hari itu, dan semua orang akan mengenalnya. Generasi baru si jenius nomor 1 dari timur telah lahir. Pada saat yang sama, di panggung tinggi, Fu Longyue, pemimpin sekte dari Sekte Naga Hitam, tidak diragukan lagi sangat marah. Tentu saja, Luo Yunhu adalah seorang jenius yang telah mereka investasikan sumber daya dan harta yang tak terhitung jumlahnya untuk dikultivasikan. Begitu hebatnya sehingga ia bahkan menggunakan artefak 8 gerbang yang mendalam, yang menunjukkan betapa ia menghargai kemenangan ini dan Luo Yunhu. Namun, Luo Yunhu kalah dan lumpuh. Hasil seperti itu bukanlah apa yang ingin dilihatnya. Itu merupakan penghinaan dan tamparan di wajah Sekte Naga Hitam mereka. Lambat laun, Fu Longyue mulai tenang, dan saat dia merenung, dia merasa ada sesuatu yang aneh. Saat ini, dia melihat sekeliling, wajahnya muram dan berkata, ketika Yang Chen menantang Xiao Wei, kupikir itu karena Xiao Wei memprovokasi dia dan Yang Chen ingin naik pangkat, bukan Yang Chen sengaja menargetkan Xiao Wei. Karena dia punya cara ini, dia tidak perlu mengalahkan Xiao Wei untuk maju. Jadi, adakah yang bisa memberitahuku mengapa Yang Chen begitu membenci Sekte Naga Hitam kita? Memang, awalnya dia tidak peduli, dia hanya mengira Yang Chen menantang Xiao Wei untuk naik pangkat. Akar penyebab semua keluhan mereka terhadap Yang Chen sebenarnya berawal dari Xiao Wei. Jika bukan karena Yang Chen mengalahkan Xiao Wei, Fu Longyue tidak akan mengincar Yang Chen. Dan Yang Chen tidak akan menyimpan dendam terhadap Sekte Naga Hitam dan, pada akhirnya, melumpuhkan Luo Yunhu.
Semua konflik berasal dari Xiao Wei. Dia tidak dapat mengerti mengapa Yang Chen menantang Xiao Wei, dan satu-satunya penjelasan adalah Yang Chen dan Xiao Wei memiliki perseteruan. Jadi, Fu Longyue dengan marah bertanya pada saat itu, siapa yang bisa memberitahuku dendam apa yang dimiliki Yang Chen dan Xiao Wei sehingga Yang Chen menentang Sekte Naga Hitam kita meskipun tahu itu akan membuat kita marah. Para anggota tingkat tinggi Sekte Naga Hitam terdiam pada saat ini, sementara utusan Kalajengking Hitam gemetar, dipenuhi rasa bersalah. Bagaimana mungkin dia tidak merasa bersalah? Yang lain tidak tahu, tetapi bagaimana mungkin dia tidak tahu alasan mengapa Yang Chen menyimpan kebencian seperti itu terhadap Xiao Wei. Karena Xiao Wei adalah muridnya, dan dia, utusan Kalajengking Hitam, hampir membunuh Yang Chen saat itu. Fu Longyue bukanlah orang bodoh, sebaliknya, dia sangat cerdik. Dia sangat ahli dalam menyelidiki kebenaran melalui petunjuk. Pada saat ini, Fu Longyue menyipitkan matanya dan menatap dingin ke arah utusan Kalajengking Hitam. Utusan Kalajengking Hitam, sepertinya kau tahu sesuatu tentang ini. Memang, kau pernah ke Kabupaten Beishan. Jangan bilang padaku bahwa kebencian Yang Chen terhadap Xiao Wei dan kau tidak ada hubungannya. Ceritakan padaku detailnya. Di mana utusan Kalajengking Hitam berani menyembunyikan kebenaran. Dia buru-buru menjelaskan permusuhan antara dirinya dan Yang Chen. Dia berpikir bahwa karena Yang Chen telah membunuh jenius Sekte Naga Hitam mereka, Yu Feilong, pemimpin sekte mereka seharusnya tidak menyalahkannya. Pemimpin sekte, semua yang kukatakan itu benar. Yang Chen lah yang membunuh Yu Feilong, jadi aku ingin membunuhnya. Alasan Yang Chen membenci Sekte Naga Hitam hari ini tidak ada hubungannya denganku. Utusan Kalajengking Hitam, yang takut akan hukuman, menyingkirkan semua tanggung jawab. Bab 623, Yang Chen harus dibunuh. Fu Longyue tertawa terbahak-bahak, amarahnya memuncak, "Yah, itu tidak ada hubungannya denganmu. Ternyata semuanya hanya tentang Yu Feilong, seorang pion yang bisa ditinggalkan oleh Sekte Naga Hitamku kapan saja. Haha, Sekte Naga Hitamku telah memprovokasi seorang jenius seperti itu, hanya karena satu Yu Feilong. Pemimpin sekte, Yang Chen telah membunuh jenius sekte kita, jadi dia adalah musuh kita," kata seorang petinggi di dekatnya. "Omong kosong, apakah kamu melihat Yang Chen membunuh Yu Feilong dengan mata kepalamu sendiri? Utusan Kalajengking Hitam, apakah kamu melihatnya?" Fu Longyue tidak peduli dengan ayah Yu Feilong tetapi sangat marah seperti guntur. Jantung utusan Kalajengking Hitam berdebar kencang, tidak bisa berkata apa-apa. Suaranya bergetar, "Pemimpin sekte, aku tidak melihatnya sendiri." Fu Longyue menyeringai dengan gigi terkatup, "Bagus, hahaha, itu benar-benar bagus. Kamu bahkan tidak melihatnya sendiri, hanya karena dorongan orang lain, kamu mempercayai kata-katanya. Untuk membunuh Yang Chen ini. Dan sekarang, kamu telah memprovokasi seorang jenius yang, bahkan jika dia tidak bisa menjadi seorang jenius dari Sekte Naga Hitamku, setidaknya tidak akan menjadi musuh Sekte Naga Hitamku." Fu Longyue benar. Semua ini sebenarnya hanya karena utusan Kalajengking Hitam. Yang Chen memang membunuh Yu Feilong, tetapi tindakannya dilakukan dengan mulus. Alasan mengapa utusan Kalajengking Hitam ingin membunuh Yang Chen saat itu bukan karena bukti, tetapi karena dia sama sekali tidak menganggap serius Yang Chen. Oleh karena itu, dia berpikir bahwa membunuh atau tidak membunuh Yang Chen adalah sama, jadi dia mencoba membunuh Yang Chen. Jika utusan Kalajengking Hitam tidak mencoba menyerang, Yang Chen tentu saja tidak akan menyimpan dendam terhadap Sekte Naga Hitam. Dia hanya ingin berurusan dengan Yu Feilong yang tamak. Namun, karena penghinaan utusan Kalajengking Hitam, Yang Chen baru mulai membencinya setelah hampir terbunuh. Namun, pada awalnya, Yang Chen tidak membenci Sekte Naga Hitam, tetapi hanya membenci utusan Kalajengking Hitam. Utusan Kalajengking Hitam tidak pernah menyangka bahwa saat itu, dia dapat dengan mudah menghancurkan semut seperti Yang Chen hingga mati, tetapi sekarang Yang Chen telah menjadi penyebab kemarahan pemimpin sekte. Pemimpin sekte, aku. Utusan Kalajengking Hitam itu tergagap, tidak dapat berbicara dengan lancar. "Cukup, Kalajengking Hitam. Keputusan sesaat mula yang menyebabkan kekalahan Sekte Naga Hitam. Mulai hari ini, kau bukan lagi utusan Sekte Naga Hitam. Kau boleh pergi dan menerima hukumanmu." Fu Longyue melampiaskan amarahnya,
karena tidak punya tempat lain untuk melampiaskannya, dan memfokuskannya pada utusan Kalajengking Hitam. Utusan Kalajengking Hitam merasa ingin menangis dalam hatinya. Ia ingin berbicara dan berdebat, tetapi sayangnya, sikap Fu Longyue tegas, dan ia tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Hal ini membuat utusan Kalajengking Hitam itu tampak getir dan sangat menyesal di dalam hatinya. Apa kesalahan yang dilakukannya saat itu? Dia tidak hanya tidak membunuh orang tersebut pada akhirnya, tetapi juga berakhir dengan reputasi yang buruk. Jika dia tahu ini sebelumnya, bagaimana mungkin dia mencoba membunuh Yang Chen? Mengapa dia mendengarkan perintah Yuan Shan? Dengan mengingat hal ini, utusan Kalajengking Hitam menyalahkan Yuan Shan dari kota bintang matahari. Ikan besar memakan ikan kecil memakan udang. Saat ini, karena utusan Kalajengking Hitam sedang dihukum oleh Fu Longyue, tentu saja ia perlu mencari orang lain untuk melampiaskan amarahnya. Utusan Kalajengking Hitam segera menuding Yuan Shan dari kota bintang matahari. Sementara itu, Fu Longyue dengan dingin menatap Yang Chen dari bawah dan memerintahkan anggota tingkat tinggi lainnya dengan suara rendah, jika memungkinkan, yang terbaik adalah membunuh Yang Chen ini secara diam-diam. Pemimpin sekte, jika kita benar-benar melakukan ini, bahkan orang bodoh pun akan tahu bahwa sekte naga hitam kita yang melakukannya, kan? Apakah itu akan menimbulkan masalah? Orang tingkat tinggi di sebelahnya agak ragu-ragu. Pasukan lain juga bukan orang bodoh. Yang Chen kini membuat namanya terkenal di sekte naga hitam, bahkan mengalahkan Luo Yunhu dan mendapatkan gelar jenius nomor 1 Timur. Akan aneh jika sekte naga hitam tidak menganggap Yang Chen sebagai ancaman. Jika Yang Chen terbunuh sebelum meninggalkan Kabupaten Changning, semua orang tidak akan kesulitan menebak bahwa sekte naga hitam yang melakukannya. Jika ini benar-benar terjadi, kekuatan-kekuatan ini mungkin tidak akan marah, tetapi setidaknya mereka akan agak resistan terhadap sekte naga hitam. Karena sekte naga hitam sedang menyelenggarakan perjamuan dan menggelar berbagai kompetisi, mereka tidak mungkin membiarkan orang lain menang atas mereka, bukan? Mengapa mengadakan perjamuan yang buruk seperti itu? Mereka hanya membiarkan sekte naga hitam menang, dan mereka senang karenanya. Namun ketika orang lain menang, mereka harus membunuh dan membungkam mereka. Apa gunanya itu? Memang, itulah yang sebenarnya dipikirkan oleh sekte naga hitam. Mereka tidak pernah berharap untuk membiarkan orang lain menang. Mereka hanya membiarkan diri mereka menang, mendapatkan otoritas di antara sekte lain, dan mengkonsolidasikan posisi mereka di 36 wilayah timur. Namun, mereka juga tahu bahwa Yang Chen tidak dapat disentuh dengan mudah. Mereka dapat membunuhnya, tetapi mereka tidak dapat membiarkan orang lain berpikir bahwa hal itu ada hubungannya dengan sekte naga hitam. Namun, jika mereka bertindak terhadap Yang Chen sekarang, selama mereka bukan orang bodoh, mereka akan berpikir bahwa hal itu ada hubungannya dengan sekte naga hitam. Ini sudah di luar masalah bukti. Selama Yang Chen meninggal, semua orang akan tahu bahwa sekte naga hitam yang melakukannya. Ekspresi Fu Longyue yang muram menunjukkan tekadnya, tentu saja, aku tahu jika kita bertindak melawan Yang Chen sekarang, semua orang akan menuding sekte naga hitam kita. Namun, meskipun begitu, kita harus membunuh. Yang Chen ini benar-benar pantas menyandang gelar jenius nomor 1 Timur, dan karena itu, wajar saja membayar harga tertentu untuk membunuh seorang jenius seperti itu. Mendengar kata-kata ini, banyak anggota tingkat tinggi dari sekte naga hitam saling memandang. Tidak ada seorang pun yang berani menentang perkataan pemimpin sekte naga hitam Fu Longyue. Sekarang setelah niat Fu Longyue untuk membunuh Yang Chen sudah ditentukan, mereka tentu tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Pemimpin sekte, kami akan mengurus masalah ini. Anggota tingkat tinggi dari sekte naga hitam ini menanggapi satu demi satu. Pada saat yang sama, ketika Yang Chen kembali ke kota utama Beishan, tidak hanya para jenius muda dari kota utama Beishan yang berkumpul di sekitarnya, tetapi juga anggota tingkat tinggi dari berbagai kekuatan yang telah datang dan bergegas ke kota utama Beishan. Meskipun niat mereka tidak dinyatakan secara eksplisit, tujuan mereka sudah sangat jelas. Bahkan Mo Wu memiliki kesadaran diri yang jelas. Sekarang kota utama Beishan sekali lagi menjadi komoditas panas, itu bukan karena pesona kota utama Beishan atau apapun, tetapi semata-mata karena Yang Chen. Yang Chen telah memenangkan tempat pertama dalam kompetisi bela diri sekte naga hitam.
Siapa yang berani tidak memperhatikan kota utama Beishan sekarang? Mo Zijiao, sudah lama ya, haha. Kakak Mo, apakah kamu masih ingat siapa aku? Bisakah aku bertemu dengan keponakanku Yang Chen? Cucu perempuanku juga ingin bertemu dengannya. Melihat pasukan itu mendekat, Yang Chen tidak berkata apa-apa, malah mundur terlebih dahulu, dan meminta Mo Wu untuk membantu menahan laju mereka. Yang Chen kembali ke kediamannya di Sekte Naga Hitam. Sekarang setelah 3 kontes yang diadakan oleh Sekte Naga Hitam berakhir, dia telah membantu kota utama Beishan dan membalas dendam atas mereka. Tentu saja, sudah waktunya untuk pergi. Saat dia melangkah ke kamarnya, ekspresi Yang Chen tiba-tiba menegang, dan dia menatap lurus ke depan karena ada seseorang di kamarnya. Wanita ini memiliki perawakan ramping, berdiri anggun, dengan aura berwibawa dan temperamen bak peri yang memikat hati. Tak lain dan tak bukan adalah pemimpin Sekte Teratai Biru. Bab 624, Inkarnasi Eksternal. Ketika Yang Chen melihat pemimpin Sekte Qinglian, dia tiba-tiba terkejut. Tidak sulit untuk melihat bahwa pemimpin Sekte Qinglian telah tiba di sini menunggunya setelah kompetisi seni bela diri. Sudah cukup lama, yang membuat Yang Chen bingung, tetapi dia segera mengerti apa yang telah terjadi. Tak terduga, namun masuk akal. Namun, Yang Chen masih bertanya, sepertinya senior sudah lama menunggu junior di sini. Benar, Yang Chen, kau seharusnya bisa menebak alasan kedatanganku. Bibir merah pemimpin Sekte Qinglian sedikit terbuka, matanya yang jernih menatap Yang Chen tanpa berkedip. Mata itu tampaknya mampu menggerakkan hati nurani seseorang. Yang Chen tidak bisa menahan rasa geli ketika pemimpin Sekte Qinglian menatapnya seperti ini. Dia tahu betul tujuannya dan berkata perlahan, senior ingin aku menghapus batasan Tuan Pelayan, kan? Saat ini, perjamuan Sekte Naga Hitam telah berakhir, dan sebagian besar kekuatan akan pergi dalam beberapa hari. Tentu saja, kita harus menghapus batasan Tuan Pelayan sesegera mungkin. Bagaimana perasaan Tuan Muda Yang Chen tentang hal itu? Pemimpin Sekte Qinglian berkata sambil menatap Yang Chen, tidak menyangka dia akan menunjukkan tanda-tanda penyesalan. Untuk diketahui, jika itu orang lain, mereka pasti akan memanfaatkan situasi dan memerasnya. Singkatnya, penghapusan batasan Master Servant sama sekali tidak akan mudah. Namun pada kenyataannya, Yang Chen tidak peduli dengan keterbatasan Tuan Pelayan ini. Yang Chen lebih suka orang lain setia kepadanya dari hati, daripada bergantung pada kendala eksternal, yang hanya akan membuat hubungan antar manusia menjadi renggang. Memikirkan hal ini, tanpa berkata sepatah kata pun, dia langsung mengeluarkan piring naga emas dan perak. Sekarang, saat Yang Chen memegang piring naga emas dan perak, dia perlahan berkata, Junior telah mengatakan bahwa sebelum meninggalkan Sekte Naga Hitam, aku akan memutuskan ikatan piring naga emas dan perak antara senior dan aku, atau lebih tepatnya, antara Nona Qinyin dan aku. Aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Karena itu masalahnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Tuan Muda Yang Chen terlebih dahulu. Ada kesalahpahaman di antara kita, dan setelah menghapus batasan Tuan Pelayan, sebagai pemimpin Sekte Qinglian, saya akan menjadi orang pertama yang mengucapkan terima kasih kepada Tuan Muda Yang Chen, kata pemimpin Sekte Qinglian. Yang Chen melihat tidak ada niat jahat di matanya, dan tanpa basa-basi lagi, dia menyuntikkan ki sejatinya ke dalam piring naga emas dan perak, berusaha mengekstrak darah esensi yang telah dia gabungkan ke dalam mutiara emas. Secara logika, untuk menghilangkan darah esensi, cara yang paling sederhana adalah dengan mengekstrak darah esensi. Karena batasannya berasal dari darah esensi, jika darah esensi dihilangkan, secara alami tidak akan ada masalah lain. Namun ketika dia mencoba, dia menemukan ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang tidak beres di sini, dan ada sesuatu yang tidak beres di sana. Apa yang sedang terjadi? Tidak bisa dibatalkan. Yang Chen tercengang. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia dan pemimpin Sekte Qinglian tampaknya tidak pernah mempertimbangkan masalah pembatalan batasan plat naga emas dan perak. Namun, bagian yang paling merepotkan adalah menghapus batasan kontrak Tuan Pelayan yang dibuat oleh plat naga emas dan perak. Dia tidak bisa mengekstraksi darah esensi darinya. Tuan Muda Yang Chen, apakah ada masalah? Tanya pemimpin Sekte Qinglian. Senyum Yang Chen pahit. Dia tidak bermaksud mempersulit pemimpin Sekte Qinglian, karena tidak ada manfaat baginya untuk melakukannya.
Namun, sekarang ketika dia melihatnya, bahkan jika dia tidak ingin mempersulit, itu memang sulit. Senior, tampaknya junior tidak bisa melepaskan ikatan plat naga emas dan perak, kata Yang Chen dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Apa maksudmu? Pemimpin sekte King Lian mengerutkan kening. Yang Chen menghela napas pelan, seberapa banyak yang senior ketahui tentang piring naga emas dan perak ini? Pernahkah kau mendengar cara untuk membukanya? Mendengar pertanyaannya, tubuh halus pemimpin sekte King Lian sedikit gemetar saat dia teringat bahwa dia belum pernah mendengar hal seperti itu. Setelah mendapatkan plat naga emas dan perak, dia belum pernah menggunakan koneksi tuan pelayan sebelumnya, dan ini adalah pertama kalinya. Apakah ada cara untuk membatalkan plat naga emas dan perak? Dia tidak tahu. Hal ini membuat pemimpin sekte King Lian mengerutkan kening. Melalui hubungannya dengan Yang Chen, dia dapat mengetahui bahwa Yang Chen tidak berbohong. Yang Chen benar-benar tidak bisa melepaskan piring naga emas dan perak. Senior, junior sudah berusaha sekuat tenaga. Jika senior tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya sendiri. Yang Chen menyerahkan plat naga emas dan perak kepada pemimpin sekte King Lian. Pemimpin sekte King Lian memegang piring naga emas dan perak, dengan hati-hati mencoba memasukkan ki sejati ke dalamnya seperti Yang Chen. Namun, hasilnya tetap sama, pembatasan piring naga emas dan perak tidak terangkat sama sekali. Hal ini membuat wajah pemimpin sekte King Lian sedikit berubah. Tidak bisakah dibatalkan? Senior, saya sudah berusaha sebaik mungkin. Mengenai batasan tuan pelayan ini, saya tidak pernah bermaksud mempersulit Anda sejak awal, tetapi saya benar-benar tidak bisa menghapusnya. Yang Chen mengangkat bahu. Sekarang, pemimpin sekte King Lian merasa geli sekaligus jengkel. Dia, Li Ruoxiang, telah menjaga reputasinya seumur hidup, dan sekarang nasibnya terikat bersama nasib seorang pemuda. Setelah merenung cukup lama, Liu Mei mengerutkan kening, dan matanya menatap lurus ke arah Yang Chen. Jika batasan tuan pelayan benar-benar tidak dapat dihapus, dan Yang Chen diizinkan untuk menyimpan piring naga emas dan perak dan pergi, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Li Ruoxiang menatap lurus ke arah Yang Chen dan berkata perlahan, Tuan muda Yang Chen, apakah Anda pernah berpikir untuk mengunjungi sekte King Lian? Apa maksud senior? Silakan katakan saja. Yang Chen tidak menyangka bahwa Li Ruoxiang mengundangnya untuk mengunjungi sekte King Lian hanya karena rasa ingin tahu semata, jadi dia bertanya langsung. Jika senior mempercayaiku, simpanlah piring naga emas dan perak itu bersamamu. Mulai sekarang, aku tidak akan menyebutkan apapun tentang senior, kau, dan Nona Qinyin dari sekte King Lian. Selain itu, aku tidak ingin tahu apapun tentang urusan kalian. Beberapa hal lebih baik tidak diketahui. Rencana awal Yang Chen adalah tidak mengetahui masalah ini dan pada akhirnya melepaskan ikatan plat naga emas dan perak, agar tidak mendatangkan malapetaka bagi dirinya sendiri. Lagi pula, dia tidak menyangka bahwa orang setingkat pemimpin sekte King Lian dapat terikat hanya dengan plat naga emas dan perak. Mendengar perkataan Yang Chen, sudut mulut Li Ruoxiang terangkat, Tuan muda Yang Chen tidak ingin tahu, bagaimana jika aku bersikeras memberitahumu? Apa maksudmu? Yang Chen tercengang. Kamu pasti sangat penasaran dengan hubungan antara Qinyin dan aku, tetapi kamu menahan diri untuk bertanya. Aku akan memberitahumu sekarang. Qinyin dan aku adalah orang yang sama. Tidak, tepatnya, Qinyin adalah kloninganku. Li Ruoxiang menjelaskan dengan santai. Apa, klon? Yang Chen terkejut. Ada beberapa metode kultivasi yang kuat yang memang dapat menciptakan klon. Namun, klon tersebut seharusnya memiliki tingkat kultivasi seni bela diri yang mirip dengan Li Ruoxiang, tidak terlalu jauh. Ekspresi Li Ruoxiang berangsur-angsur menjadi serius, dan dia berkata perlahan, kloningku bukanlah kloning biasa, tetapi inkarnasi eksternal yang diciptakan oleh metode kultivasi yang kulatih. Qinyin, baik dalam kepribadian maupun aspek lainnya, menyatu denganku. Namun, dia tidak memiliki ingatanku, tetapi aku memiliki ingatannya. Ketika aku tidak mengendalikannya, dia adalah individu yang unik. Ketika aku mengendalikannya, dia adalah avatarku. Lalu apa arti keberadaan Nona Qinyin? Jantung Yang Chen berdebar kencang, dan akan salah jika mengatakan bahwa dia tidak terkejut. Bab 625, nama saya Li Ruoxiang. Yang Chen jadi semakin penasaran, berapa tahun ia tertidur sebelum terlahir kembali di alam liar.
Ia belum pernah mendengar teknik yang begitu hebat sebelumnya, ia tidak menyangka akan ada seni yang luar biasa seperti itu di dunia. Seni yang dapat menciptakan inkarnasi eksternal, yang akan tetap menjadi orang yang mandiri bahkan ketika tidak dikendalikan. Ketika teknik ini dipraktikkan sepenuhnya, aku akan menanamkan semua kultivasi seni bela diriku ke dalam tubuhnya, sehingga kekuatannya meningkat pesat. Adapun tujuannya, dia adalah aku, dan aku adalah dia. Mata Li Ruoxiang yang sebening kristal menatap Yang Chen, keseriusan di dalamnya identik dengan Qin Yin. Perasaan terkejut menyerbu dalam hati Yang Chen, ternyata memang begitu. Jika itu benar, maka semua misteri akan terpecahkan. Tidak heran Qin Yin begitu kuat, kekuatannya begitu kuat sehingga bahkan dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkannya. Orang itu sendiri adalah Li Ruoxiang, pemimpin sekte teratai hijau. Tidak heran dia bisa merasakan bahwa dia bisa mengendalikan Li Ruoxiang sambil mengendalikan Qin Yin. Ternyata Li Ruoxiang dan Qin Yin adalah orang yang sama, Qin Yin tidak lebih dari sekadar bagian dari tubuh Li Ruoxiang. Dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan alisnya terangkat, Li Ruoxiang berkata, "Aku sudah mengira inkarnasi eksternalku akan menemui masalah dan bahaya, tetapi bahkan jika dia mati, itu hanya akan membuatku sedikit bereaksi negatif dari teknik itu. Itu tidak akan memengaruhiku sama sekali. Namun, aku tidak pernah menyangka bahwa saat aku tidak mengendalikannya, dia akan mengandalkan karakternya sendiri dan berbagi batasan tuan pelayan denganmu, yang membuatku, Li Ruoxiang, sekarang patuh padamu." Pada saat yang sama ketika Yang Chen memperoleh pencerahan, matanya tidak pernah lepas dari Li Ruoxiang. Setelah sekian lama, akhirnya dia menunjukkan senyum kecut. Dia sudah lama curiga, bahwa hubungan antara Li Ruoxiang dan Qin Yin sangat luar biasa, dan pasti ada rahasia mengejutkan yang tersembunyi di dalamnya. Ternyata memang demikianlah adanya. Yang lebih penting, Yang Chen sekarang mengetahuinya. Jika dia tidak tahu, masalah ini tentu tidak ada hubungannya dengan dia. Tapi sekarang, dia benar-benar terlibat dalam masalah ini, dan tidak ada jalan keluar. Memikirkan hal ini, Yang Chen menarik napas dalam-dalam, apa yang ingin dikatakan senior Qin Yin? Sangat sederhana, tepatnya, bukan Qin Yin yang memiliki ikatan tuan pelayan denganmu, tapi aku. Nada bicara Li Ruoxiang tegas, "Tuan muda Yang Chen, aku percaya pada karaktermu, tapi demi kehati-hatian, aku tetap berpikir lebih baik mengundangmu ke sekte teratai hijau kami." Dia suka menyimpan faktor-faktor yang tidak diketahui di dekatnya dan mengamatinya dengan saksama. Yang Chen adalah faktor yang tidak dikenal di matanya. Oleh karena itu, dia harus mengawasi Yang Chen dengan cermat dan saksama. Hal ini membuat saraf Yang Chen tegang, dan tanpa sadar dia melangkah mundur dan menatap Li Ruoxiang, "Kamu. Bukankah ini sebuah lelucon? Apakah kamu benar-benar yakin dengan karakterku? Jika kamu begitu yakin, mengapa kamu perlu bersikap hati-hati? Bukankah ini bertentangan? Kamu bisa memanggilku Li Ruoxiang. Aku tahu segalanya tentang kenanganmu dengan Qin Yin, jadi jika kamu memperlakukan Qin Yin seperti itu, mengapa kamu bersikap lebih sopan padaku?" Mulut Li Ruoxiang berkedut ke atas dan dia menatap Yang Chen dengan senyum yang hampir menggoda. Memang, karakternya sama dengan Qin Yin. Namun, karakter Qin Yin tidak matang, sedangkan karakternya lebih matang. Perbedaan ini membuat Qin Yin tidak terlalu agresif, sementara agresivitasnya jauh lebih kuat. Mendengarkan Li Ruoxiang memperkenalkan dirinya, Yang Chen merenung sejenak sebelum berkata, "Pemimpin sekte Li, bagaimana jika aku menolak pergi ke sekte teratai hijau? Kalau begitu, kau harus mempertimbangkan bahwa pembatasan plat naga emas dan perak pada Qin Yin mungkin akan membuatmu bisa mengendalikannya sepenuhnya, tetapi tidak akan sama bagiku." Tawa Li Ruoxiang begitu menawan, "Aku bisa membunuhmu sebelum kau mengaktifkan plat naga emas dan perak, tetapi tentu saja pembatasan tuan pelayan akan menjadi bumerang bagiku. Keterbatasan plat naga emas dan perak sangatlah kuat. Jika kau benar-benar ingin bertindak, kau bisa membunuhku, tetapi kau juga akan membayar harga yang mahal." Yang Chen memperingatkan. Namun, Li Ruoxiang bukanlah tipe wanita yang mudah takut. Dia berkata dengan dingin, "Meski begitu, aku akan tetap melakukannya. Bagi orang-orang sekte teratai hijau, reputasi mereka lebih penting daripada nyawa mereka. Sebagai pemimpin sekte ke-42 dari sekte teratai hijau, aku tidak akan membiarkan sedikit pun berita memalukan bocor. Jadi,
Kau ingin membawaku ke sekte teratai hijau? Tanya Yang Chen. Saya suka menaruh hal-hal yang tidak diketahui tepat di depan saya dan mengamatinya dengan penuh perhatian dan saksama. Li Ruoxiang berkata perlahan, selain itu, dengan Anda dan saya bersama-sama, kita dapat memikirkan cara untuk membuka piring naga emas dan perak ini. Setelah dibuka, saya akan membiarkan Anda pergi kapan saja. Yang Chen menunjukkan senyum pahit di wajahnya, kalau begitu, kamu harus berjanji bahwa begitu piring naga emas dan perak dibuka, kamu akan membiarkanku pergi. Li Ruoxiang mengangguk, tidak masalah, begitu Gold and Silver Dragon Plate dibuka, aku tentu akan berhenti merepotkanmu. Begitu pula, Tuan Muda Yang Chen, kau juga harus berterima kasih padaku, karena kembali ke sekte teratai hijau bersamaku mungkin tidak sepenuhnya merugikanmu. Pikiran Yang Chen berkecamuk, memikirkannya. Awalnya, dia sangat menentang, tetapi kemudian dia berpikir lebih hati-hati dan merasa bahwa mengikuti Li Ruoxiang ke sekte teratai hijau mungkin bukan hal yang tidak dapat diterima. Sekarang, sekte naga hitam pasti menaruh dendam padanya dan mungkin akan melakukan sesuatu yang tak terduga. Jika dia memilih pergi bersama kota utama Beishan, dia mungkin menghadapi bahaya. Jika dia tidak pergi bersama mereka, tetap saja akan ada masalah. Tetapi jika dia pergi dengan Li Ruoxiang, situasinya akan berbeda. Karena Li Ruoxiang adalah pemimpin sekte teratai hijau yang datang bersama sekelompok master sekte, bahkan jika sekte naga hitam berani menyerang mereka secara terbuka, mereka pasti tidak akan berani membunuhnya di bawah perlindungan sekte teratai hijau. Kalau dipikir-pikir seperti ini, masalah ini ternyata merupakan berkah tersembunyi. Saya harus berterima kasih kepada senior sekali lagi, kata Yang Chen sambil tersenyum masam. Kamu tidak perlu memanggilku senior secara pribadi, aku benar-benar tidak suka jika orang memanggilku seperti itu. Aku baru berkultivasi selama lebih dari 100 tahun. Nada bicara Li Ruoxiang dingin, alisnya berkerut, dan dia sangat serius. Yang Chen terkejut dalam hati. Ternyata Li Ruoxiang baru berkultivasi selama lebih dari 100 tahun. Wanita ini telah menjadi pemimpin sekte teratai hijau hanya dalam waktu lebih dari 100 tahun, pencapaian luar biasa seperti itu benar-benar tak terbayangkan. Tampaknya Li Ruoxiang tidak diragukan lagi adalah seorang jenius yang tak tertandingi. Dengan pemikiran itu, Yang Chen ragu sejenak, lalu pemimpin sekte Li. Kau tampak sangat takut padaku. Kau tidak begitu berhati-hati dengan avatar Qinyinku. Mulut Li Ruoxiang melengkung. Pemimpin sekte Li sangat kuat, jadi tidak ada salahnya untuk selalu berhati-hati, kata Yang Chen tanpa berpikir. Dia tidak bercanda, dia tidak bodoh. Bermain dengan Qinyin karena kultivasi seni bela dirinya ada di sana, tetapi bagaimana dengan Li Ruoxiang? Dia adalah bom waktu yang terus berdetak, jika dia secara tidak sengaja membuatnya marah, apa yang akan dia lakukan? Wanita ini sepertinya bukan tipe yang memiliki temperamen yang baik. Mendengar perkataan Yang Chen, senyum Li Ruoxiang semakin lebar, kamu benar-benar pemalu. Baiklah, sudah selesai. Orang-orang dari kota utama Beishan sudah kembali, jadi aku akan mengirim seseorang untuk menjemputmu setelah kamu mengucapkan selamat tinggal. Tidak masalah, Yang Chen merasakan bahwa orang-orang dari kota utama Beishan telah kembali. Li Ruoxiang menatap Yang Chen dalam-dalam. Membawa Yang Chen bersamanya mungkin akan membantu mereka mengatasi beberapa masalah sekte teratai hijau. Jadi, mungkin itu bukan hal yang buruk. Bab 626, meninggalkan sekte naga hitam. Dalam sekejap, Li Ruoxiang melambaikan tangannya dengan ringan, dan dalam sekejap mata, bunga teratai itu mekar dan menghilang, bersama sosok Li Ruoxiang, tidak meninggalkan jejak. Melihat pemandangan ini, Yang Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dia tidak pernah menyangka bahwa Qinyin, orang yang masih hidup, akan berubah menjadi inkarnasi eksternal Li Ruoxiang, dan bahwa rahasia ini telah disembunyikan bahkan dari Yang Chen sendiri. Itu hanyalah ciptaan yang luar biasa. Pada saat aku sedang berpikir, terdengar teriakan di luar pintu. Murid junior Yang Chen. Yang Chen tahu bahwa orang-orang dari kota utama Beishan telah kembali, dan bergegas keluar untuk menyambut mereka. Saat dia keluar, Yang Chen melihat Mo Wu yang gembira dengan senyum lebar di wajahnya. Dia sedikit membungkuk, Penatua Mo. Yang Chen, kita semua sekarang adalah kenalan lama, tidak perlu bersikap sopan.
Haha, tahukah kamu betapa aku dihormati oleh pasukan tingkat tinggi di negara lain sekarang? Oh benar, kamu sekarang adalah orang yang populer di mata mereka. Apakah kamu yakin tidak ingin berteman dengan satu atau dua dari mereka? Ini akan sangat bermanfaat bagimu di masa depan. Mo Wu mengingatkan. Yang Chen tahu niat baik Mo Wu dan menangkupkan tangannya, tidak perlu begitu. Aku tahu kau tidak akan tertarik, jadi aku membantumu menundanya. Ngomong-ngomong, aku masih berutang budi padamu. Yang Chen, sekarang kau membantu kota utama Beishan kami berdiri tegak, selama kau berbicara, kami akan memberimu apapun. Kata-kata Mo Wu sekarang cerah, tidak pelit sama sekali. Rasa terima kasihnya kepada Yang Chen bukan hanya tentang membalas budi, tetapi membangun hubungan baik dengan Yang Chen. Mo Wu sangat menyadari status dan nilai Yang Chen saat ini, dan dia yakin bahwa jika Yang Chen bergabung dengan pasukan kota utama manapun sekarang, mereka akan memperlakukannya sebagai calon pemimpin masa depan. Lagi pula, berapa usia Yang Chen sekarang dan seberapa jauh dia telah berkembang dalam kultivasi seni bela diri. Bagaimana prestasinya di masa depan dapat diukur. Kuncinya adalah Yang Chen adalah jenius nomor satu di timur. Apa artinya menjadi jenius nomor satu timur? Di masa lalu, setiap jenius nomor satu di timur dimonopoli oleh Sekte Naga Hitam. Hal ini juga membuat Sekte Naga Hitam menjadi penguasa 36 daerah timur di setiap generasi, selalu melampaui yang lainnya. Siapa yang tidak ingin dekat dengan Yang Chen? Belum lagi prestasi Yang Chen di masa depan mungkin tidak setinggi Fulong Yue, namun cukup dekat saja sudah cukup untuk membuat orang membayar mahal untuk merebutnya. Mendengarkan Mo Wu membicarakan hal-hal ini, Yang Chen berpikir sejenak dan akhirnya berkata dengan lembut, "Penatua Mo, jangan bicarakan tentang bantuan ini untuk saat ini, mari kita bicarakan tentang hal itu ketika kita kembali ke daerah pegunungan utara." Dia tidak bisa kembali ke North Mountain County untuk sementara waktu, karena dia harus pergi keluar. Meskipun dia bertekad untuk pergi ke Sekte Teratai Hijau, sekte itu tetap meninggalkan kampung halamannya. Apa gunanya mengajukan syarat-syarat ini? Ya, kota utama Beishan kita hanya bisa bertahan di sini paling lama 5 hari. Sudah waktunya untuk pergi. Apakah kalian sudah menyiapkan semuanya? Mo Wu berkata perlahan. Mendengar ini, Yang Chen tersenyum pahit, "Penatua Mo, saya tidak berencana untuk kembali ke Kabupaten Gunung Utara secepat ini." "Apa? Tidak kembali ke North Mountain County? Lalu apa yang kau lakukan?" tanya Mo Wu, wajahnya penuh kebingungan. "Tuan muda Yang Chen akan mengunjungi Sekte Teratai Hijau kita." Pada saat ini, dua wanita dengan rok panjang ungu dan hijau muncul, dengan usia yang berbeda tetapi semuanya memiliki penampilan yang cantik. Saat mereka muncul, mereka tertawa pelan, dan aura kultivasi seni bela diri yang terpancar dari mereka begitu mengejutkan sehingga hati Mo Wu terkejut, dan dia tidak bisa menahan amarah. Kultivasi seni bela diri mereka telah mencapai alam bela diri bumi, sama seperti utusan Kalajengking Hitam. Tampak jelas bahwa mereka berdua adalah tetua Sekte Teratai Hijau. Yang Chen juga melihat kekuatan Sekte Teratai Hijau. Meskipun agak kalah dengan Sekte Naga Hitam, para tetua semuanya memiliki kekuatan alam bela diri bumi, jadi tidak akan mengecewakan. Pada saat ini, Mo Wu bingung, "Dua tetua Sekte Qinglian, apa maksudmu dengan mengatakan bahwa Yang Chen, temanku, akan mengunjungi Sekte Teratai Hijau milikmu?" "Sederhana saja, Tuan muda Yang Chen telah setuju untuk mengunjungi Sekte Teratai Hijau kami." Kedua tetua Sekte Teratai Hijau berkata satu demi satu. Meskipun mereka tidak tahu kapan Yang Chen setuju, pemimpin sekte mereka memang mengatakannya. Yang Chen tahu bahwa pengaturan ini dibuat oleh Li Ruoxiang. Mo Wu tertawa terbahak-bahak, karena ia tidak menyangka akan mengalami situasi seperti ini. Namun, karena orang-orang dari Sekte Teratai Hijau telah mengatakannya, ia menatap Yang Chen dan bertanya, "Teman muda Yang Chen, apakah kau yakin ingin mengunjungi Sekte Teratai Hijau sebagai tamu?" "Baiklah, aku akan berkunjung," kata Yang Chen. "Kalau begitu, jaga dirimu baik-baik, teman muda Yang Chen." Mo Wu menangkupkan kedua tangannya untuk mengucapkan selamat tinggal. Meskipun dia merasa sedikit kecewa karena tidak bisa bepergian dengan Yang Chen untuk memperkuat hubungan mereka, apalagi yang bisa dia lakukan saat ini. Yang Chen pun menangkupkan tangannya sebagai balasan dan kemudian pergi bersama kedua tetua Sekte Teratai Hijau.
Dengan cara ini, Yang Chen dan dua tetua sekte teratai hijau kembali ke tim yang akan berangkat ke sekte tersebut. Begitu Yang Chen dibawa, dia langsung menarik perhatian banyak orang. Untuk sementara waktu, para murid perempuan mengobrol dengan gembira, menatap Yang Chen dengan mata terbelalak, ingin tahu apa yang sedang terjadi. Mengapa Yang Chen datang ke sekte teratai hijau kita? Jenius nomor 1 di timur. Saya tidak percaya saya bisa bertemu Yang Chen dari dekat. Penatua King, Penatua Xia, apa yang terjadi di sini? Tetua King dan Tetua Xia melambaikan tangan mereka, memberi isyarat agar tenang, sebelum berkata, Tuan Muda Yang Chen akan bepergian dengan sekte teratai hijau kami dan mengunjungi sekte kami sebagai tamu. Nama saya Yang Chen, dan ini adalah pertemuan pertama kita. Jika saya menyinggung perasaan seseorang, mohon maafkan saya. Saya tidak tahu berapa lama atau sebentar saya akan tinggal di sekte teratai hijau, jadi saya harap saudara-saudari senior saya tidak keberatan. Yang Chen melangkah maju dan berkata dengan sopan. Mendengar nada bicara Yang Chen yang ramah, gadis-gadis sekte teratai hijau berseri-seri kegirangan. Adik laki-laki Yang Chen, kamu terlalu sopan. Adik laki-laki, saat kau datang ke sekte teratai hijau, kakak perempuanmu akan menjagamu. Adik laki-laki, silakan kunjungi kami. Kakak perempuanmu akan memandumu berkeliling sekte teratai hijau. Banyak murid yang sudah memiliki kesan baik terhadap Yang Chen segera menyambutnya dengan senyuman. Tentu saja, ada juga beberapa yang tidak menyukai Yang Chen dan menunjukkan ekspresi tidak senang ketika mereka mengetahui bahwa dia akan mengunjungi sekte teratai hijau. Pemimpin sekte, kami telah membawa Yang Chen. Apa selanjutnya? Tetua King dan Tetua Xia bertanya kepada Li Ruoxiang. Li Ruoxiang melirik Yang Chen, menguap, lalu berkata dengan tenang, sekte naga hitam bukanlah tempat yang bagus. Mengapa repot-repot tinggal? Ayo berangkat. Oh, dan suruh Yang Chen duduk di kereta besar bersama Qin Yin. Dengan saintes, kedua tetua itu bingung dengan niat Li Ruoxiang, tetapi mereka tetap mengatur agar Yang Chen berada di kereta yang sama dengan Qin Yin saat mereka pergi. Sekarang Yang Chen telah ditempatkan di kereta bersama Qin Yin, mereka saling berhadapan, dan perilaku mereka tidak sebebas sebelumnya. Dia bercanda, Qin Yin adalah Li Ruoxiang, dan Li Ruoxiang adalah Qin Yin. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia tidak berani memprovokasi Li Ruoxiang tanpa alasan. Yang terpenting, dalam jarak sedekat itu, Qin Yin pasti berada di bawah kendali Li Ruoxiang. Bab 627, kau benar-benar tertarik pada seorang biarawati. Bagaimana ya sebaiknya saya menjelaskannya? Inkarnasi eksternal, meskipun berbeda dari klon, sebenarnya memiliki tujuan yang sama. Ketika Yang Chen pertama kali bertemu Qin Yin, mereka berada di alam rahasia Iron Hawk. Karena Li Ruoxiang terlalu jauh dari tubuh aslinya, dia tidak dapat mengendalikan Qin Yin. Namun sekarang, semuanya berbeda. Jarak antara Qin Yin dan Li Ruoxiang saat ini menandakan bahwa Qin Yin adalah Li Ruoxiang dan Li Ruoxiang adalah Qin Yin. Hasilnya sama, Qin Yin adalah avatar yang diciptakan Li Ruoxiang dan pada akhirnya akan bergabung dengannya. Tentu saja, meskipun dia tahu itu, Yang Chen masih ingin memastikannya. Dia batuk dengan canggung beberapa kali, lalu bertanya, haruskah aku memanggilmu Nona Qin Yin atau pemimpin sekte Li? Bagaimana menurutmu? Qin Yin menoleh dan menatap Yang Chen. Mendengar jawabannya, Yang Chen tahu bahwa orang di depannya adalah Li Ruoxiang. Hal ini membuat Yang Chen agak geli. Li Ruoxiang mengatur agar dia berduaan dengan Qin Yin karena dia tidak ingin terlihat terlalu dekat dengannya di depan umum. Bagaimanapun, dia adalah pemimpin sekte dari sekte teratai hijau, dan statusnya berbeda dari yang lain. Jika dia ragu, dia bisa langsung bertanya kepada avatarnya, Qin Yin. Yang Chen bertanya, pemimpin sekte Li, apakah kita langsung kembali ke sekte teratai hijau? Qin Yin, atau lebih tepatnya, Li Ruoxiang, membuka cadarnya, memperlihatkan wajahnya yang anggun dan halus. Dia menatap Yang Chen dengan santai, postur dan sikapnya persis seperti Li Ruoxiang, dan berkata dengan serius, tidak, kami akan berpartisipasi dalam lelang di Kabupaten Huangsha terlebih dahulu. Lelang di Kabupaten Huangsha. Yang Chen tak dapat menahan rasa penasarannya. Ketika memikirkan Kabupaten Huangsha, dia teringat kota Huangsha, tempat di mana dia mengalami beberapa tabrakan. Kabupaten Huangsha adalah yang paling paham bisnis di antara 36 kabupaten di timur.
Bisnis mereka tersebar di seluruh 36 kabupaten di timur, dan Anda tidak tahu itu. Kata Li Ruoxiang dengan tenang. Petik 2. Yang Chen berkata dengan canggung, aku benar-benar tidak tahu hal itu. Li Ruoxiang menjelaskan dengan perlahan, setiap kali perjamuan Sekte Naga Hitam berakhir, Kabupaten Huangsha segera mengadakan lelang berskala besar, karena Sekte Naga Hitam telah mengumpulkan pasukan kota utama tingkat tinggi. Mereka memulai lelang tepat setelah perjamuan, dan itu selalu pada waktu yang paling tepat ketika kekuatan berbagai sekte dan kabupaten akan hadir. Jadi begitulah, Yang Chen mengangguk diam-diam. Jika memang begitu, skala lelang ini jauh melampaui acara lelang biasa. Tentu saja, kalau tidak, aku tidak akan peduli. Skala lelang ini tidak kecil, jadi harta karun itu tidak akan langka. Bahkan jika kita tidak membeli apapun, tidak ada salahnya pergi ke sana untuk melihat apa yang tersedia, kata Li Ruoxiang tanpa tergesa-gesa. Yan Chen sekarang mengerti dan menjadi penasaran tentang kejadian tersebut. Bukan karena hal lain, tetapi karena besarnya skala lelang yang menggelitik minat Li Ruoxiang. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya harta karun apa yang mungkin tersedia. Bahkan jika dia tidak membeli apapun, hanya melihat-lihat saja tidak akan berbahaya. Jika kamu juga tertarik dengan pelelangan itu, kamu dapat berpartisipasi sendiri, kata Li Ruoxiang dengan tenang. Saya mengerti. Yang Chen buru-buru menjawab. Li Ruoxiang tidak menjawab, hanya menatap dalam ke mata Yang Chen. Hal ini membuat Yang Chen merasa agak tidak nyaman dan bertanya, pemimpin sekte Li, apa yang kamu? Yang Chen, setelah kita pergi ke Sekte Teratai Hijau, mungkin ada beberapa hal yang membutuhkan bantuanmu, kata Li Ruoxiang. Bantuan apa? Tanya Yang Chen. Li Ruoxiang tidak menunjukkan tanda-tanda menjelaskan, ketika saatnya tiba, kamu akan tahu. Sekarang bukan saatnya untuk mempertanyakannya. Namun, kamu hanya perlu tahu bahwa aku tidak akan menyakitimu. Itu tidak menguntungkan bagiku, dan selain itu, setelah kamu membantuku, aku akan memberikan kompensasi yang cukup sebagai balasan atas kebaikanmu. Yang Chen sungguh penasaran dengan bantuan macam apa yang dibutuhkan Li Ruoxiang darinya. Setelah berpikir sejenak tanpa menemukan jawabannya, Yang Chen tiba-tiba menyeringai, pemimpin sekte Li, jika kau menginginkan bantuanku, tidak apa-apa. Aku tidak butuh imbalan, aku hanya ingin menanyakan satu hal padamu. Kau tidak boleh marah, anggap saja ini sebagai balasan setimpal. Apa kamu yakin? Hanya bertanya satu hal. Karena aku meminta bantuanmu, bantuannya tidak akan sedikit. Kamu mungkin akan mendapatkan hadiah dan keuntungan yang tidak terbayangkan. Li Ruoxiang bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia mendengar Yang Chen memberikan hadiah besar untuk keuntungan kecil. Yang Chen menggelengkan kepalanya pelan, pemimpin sekte Li, tidak peduli seberapa besar imbalan yang akan diberikan setelah kejadian, itu tetap tidak diketahui. Aku lebih suka mendapatkan apa yang aku inginkan sekarang. Lagi pula, bahkan hal yang paling besar pun sulit dipahami. Hanya apa yang bisa digenggam di tangan yang nyata. Mengajukan pertanyaan mungkin tampak tidak ada gunanya, tetapi setidaknya aku tahu jawabannya dan mengingatnya dalam pikiranku. Itu akan berguna pada akhirnya. Baiklah, silakan bertanya. Bibir merah Li Ruoxiang sedikit terbuka. Dia benar-benar penasaran untuk mengetahui pertanyaan apa yang ingin ditanyakan Yang Chen. Lagi pula, dia tidak menganggap Yang Chen orang bodoh. Seberapa berharganya pertanyaan ini yang membuatnya begitu penasaran. Dia yakin bahwa Yang Chen setidaknya memiliki pemahaman paling mendasar tentang nilai pertanyaan ini. Dia menatap Yang Chen. Yang Chen juga menatapnya. Pada saat ini, Yang Chen akhirnya bertanya, baiklah, pemimpin sekte Li, untuk Qin Yin, kamu mengatur identitasnya menjadi seorang biarawati, kan? Itu benar, kata Li Ruoxiang. Dan kau bukan biksu atau biarawati, kan? Tanya Yang Chen. Apakah ini yang ingin kamu tanyakan? Wajah serius Li Ruoxiang tiba-tiba menunjukkan sedikit senyuman. Tidak ada yang tahu apa arti senyuman ini. Yang Chen mengangguk, ya, itu yang ingin aku tanyakan. Saya juga seorang biksu atau beku, kata Li Ruoxiang. Mata Yang Chen membelalak tak percaya, kau juga seorang biarawati. Kenapa, kamu bahkan tertarik pada biarawati? Li Xuetong menatap Yang Chen tanpa berkedip. Tidak juga, Yang Chen menggelengkan kepalanya. Seperti kata pepatah, rasa ingin tahu membunuh kucing, dan dia merasa sudah tahu jawabannya.
Namun, dia tetap harus bertanya karena hal ini memungkinkannya untuk belajar lebih banyak tentang Li Ruoxiang. Bagaimanapun, mengetahui teman dan musuh akan membantu menghindari kerugian di masa mendatang. Li Ruoxiang mendengus dingin, kau tidak akan pernah bisa menebak dengan pria. Melihat ekspresi Li Ruoxiang yang berubah dengan cepat dan tampak marah, Yang Chen segera berkata, pemimpin Sekte Li, aku menukar bantuanku untuk pertanyaan ini, jadi kamu harus tenang. Marah adalah tindakan yang tidak bijaksana. Jangan khawatir, apakah aku terlihat seperti orang yang picik? Balas Li Ruoxiang. Yang Chen tidak mengatakannya keras-keras, tetapi dalam hatinya dia berpikir demikian. Pada saat ini, Li Ruoxiang mengusap alisnya, ngomong-ngomong, aku ingin memberitahumu bahwa aku baru saja melihat orang-orang dari Sekte Naga Hitam di dekat sini. Mereka benar-benar tidak akan menyerah begitu saja padamu. Apa, orang-orang dari Sekte Naga Hitam? Apa kalian yakin? Yang Chen bertanya dengan mendesak. Meskipun mereka bersembunyi dengan sangat baik, mereka tidak dapat menghindari kekuatan jiwa surgawiku. Tentu saja, kamu dapat yakin bahwa dengan tingkat keterampilanku, mudah untuk menghadapi orang-orang yang tidak berguna ini. Li Ruoxiang meregangkan tubuhnya dengan malas, memamerkan lekuk tubuhnya yang indah. Juga, kamu tidak perlu khawatir, mereka tidak akan berani menyerang. Bab 628, Tanpa Jimat Roh, kamu bukan apa-apa. Kata-kata Li Ruoxiang dipenuhi dengan keyakinan yang kuat pada dirinya sendiri, meskipun Sekte Teratai Hijau kita tidak dapat melawan Sekte Naga Hitam tetap tidak berani main-main dengan Sekte Teratai Hijau kita. Di bawah komandoku, mereka tidak akan berani melakukan apapun kepadamu. Bahkan, kamu seharusnya berterima kasih kepadaku. Pemimpin Sekte Li, terima kasih. Yang Chen mengungkapkan rasa terima kasihnya yang tulus. Awalnya, dia tidak tahu apakah Sekte Naga Hitam akan mengambil tindakan terhadapnya atau tidak, jadi dia tidak memiliki konsep konkret tentang masalah ini. Namun sekarang setelah Sekte Naga Hitam benar-benar bergerak, tidak mengherankan jika target mereka adalah dia. Lagi pula, dia tidak berpikir bahwa Sekte Naga Hitam memiliki motif untuk menyerang Sekte Teratai Hijau. Artinya, dia cukup beruntung berada di bawah perlindungan Sekte Teratai Hijau. Tetapi jika dia pergi bersama kelompoknya dari kota utama Beishan, dia mungkin sudah kehilangan nyawanya. Yang Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah mendengar ini. Aku akan menerima ucapan terima kasihmu, dan suatu hari nanti aku akan membiarkanmu membalas budiku dengan pantas, kata Li Ruoxiang dengan sangat serius. Mendengar ini, Yang Chen mendapat firasat buruk, tetapi dia tidak banyak bicara dan berencana keluar dari kereta dan melihat keluar. Apa yang akan kamu lakukan? Tanya Li Ruoxiang. Orang-orang dari Sekte Naga Hitam ada di dekat sini. Meskipun aku berada di bawah perlindungan Sekte Teratai Hijau, aku masih terlibat dalam semua ini, aku tidak bisa hanya duduk diam tanpa melakukan apapun. Yang Chen berkata, lalu meninggalkan kereta. Selanjutnya, dia tiba di konvoi perjalanan besar Sekte Teratai Hijau, dan di dalam konvoi itu, dia menyuruh Yunlu menggunakan jiwanya untuk mengamati sekeliling. Meskipun tingkat kultivasi bela diri Yunlu tinggi, namun para master Sekte Naga Hitam yang muncul sebagian besar merupakan ahli alam bela diri bumi, yang mana Yunlu tidak dapat tangani sepenuhnya. Setelah mengamati cukup lama, Yunlu akhirnya berkata, Tuan Muda, saya memang merasakan beberapa ahli alam bela diri bumi bersembunyi di kegelapan. Tampaknya Li Ruoxiang tidak berbohong kepada Anda, dan Sekte Naga Hitam benar-benar tidak tahu malu hingga menargetkan Anda hanya karena Anda mengalahkan mereka. Ya, aku benar-benar harus berterima kasih kepada Li Ruoxiang. Yang Chen tidak bisa menahan tawa. Li Ruoxiang adalah seorang wanita yang sangat aneh. Dia telah berinteraksi dengan Qin Yin dan Li Ruoxiang, dan sepertinya dia telah bertemu dengan dua Li Ruoxiang dari era yang berbeda. Kepribadian Qin Yin dan Li Ruoxiang tidak jauh berbeda, keduanya teliti, serius, dan tampaknya tidak pandai bercanda. Namun, Qin Yin adalah Li Ruoxiang setelah 30 tahun berkultivasi, sementara pemimpin Sekte Teratai Hijau saat ini telah berkultivasi selama 100 tahun. Yang pertama lebih naif, sedangkan yang kedua, bagaimana menjelaskannya? Tampaknya agresivitasnya lebih kuat. Yang Chen merasa getir, tidak tahu bagaimana menghadapinya saat dua orang murid laki-laki berkulit putih dan tampan dari Sekte Teratai Hijau melangkah maju.
Kedua murid laki-laki setengah baya ini seharusnya berusia sekitar 50 tahun dan tingkat kultivasi seni bela diri mereka telah mencapai puncak alam bela diri dasar, memperlihatkan standar yang pantas bagi murid-murid berbakat dari Sekte Teratai Hijau. Saudara muda Yang Chen. Saudara muda Yang Chen. Keduanya tampak ramah dan tulus saat menyapa Yang Chen. Yang Chen, bingung dengan pendekatan mereka, mulai berspekulasi. Ada banyak murid perempuan di Sekte Teratai Hijau, tetapi ada juga murid laki-laki. Namun, jumlah mereka relatif sedikit. Karena itu, pengikut laki-laki di Sekte Teratai Hijau selalu banyak diminati. Namun hal ini tidak ada hubungannya dengan dia karena Yang Chen bertanya, apa yang membawa kalian berdua ke sini? Sebagai saudara senior, tentu saja kami harus menyapa saudara muda Yang Chen yang merupakan tamu kehormatan dari Sekte Teratai Hijau kami. Kami adalah saudara senior yang pangkatnya lebih tinggi dari Saintes Kinyin, yang bertanggung jawab untuk memimpin kelompok kali ini untuk mencegah saudara-saudari junior kami tidak patuh. Kata kedua murid itu. Yang Chen tiba-tiba mengerti, tetapi dia masih tidak tahu tujuan kedatangan mereka. Sebaliknya, melihat senyum palsu mereka, dia menjadi lebih waspada, merasa bahwa mereka tidak memiliki niat baik terhadapnya. Oh, saya lupa memperkenalkan diri. Nama saya Hu Yiming, dan aku Wei Gang. Jadi kalian berdua adalah saudara Hu dan saudara Wei. Yang Chen segera menundukkan tangannya sebagai tanda hormat. Setelah memperkenalkan dirinya, Hu Yiming terbatuk 2 kali dan kemudian bertanya dengan serius, saudara muda Yang Chen, apa pendapatmu tentang suasana di Sekte Teratai Hijau kita? Apakah kamu sudah terbiasa dengan suasana di sini? Mendengar kata-kata ini, Yang Chen menyipitkan matanya, kakak-kakak, kalian pasti bercanda. Aku baru bersama konvoi Sekte Teratai Hijau kurang dari sehari dan kalian bertanya bagaimana suasananya dan apakah aku sudah terbiasa atau belum. Bukankah itu menyulitkanku? Dia akhirnya menegaskan bahwa keduanya tidak berbuat baik. Apakah mereka bercanda? Bertanya apakah dia sudah terbiasa di sini padahal dia baru berada di sini dalam waktu yang singkat. Wei Gang, melihat reaksi Yang Chen, berkata, sejujurnya, saudara muda Yang Chen, Sekte Teratai Hijau kami tidak pernah ramah terhadap orang luar. Meskipun kami tidak tahu mengapa Anda datang ke Sekte Teratai Hijau kami sebagai tamu, saya pikir akan lebih baik bagi Anda untuk pergi sesegera mungkin. Jelas, mereka tidak tahu bahwa Li Ruoxiang telah mengundang Yang Chen sendiri dan hanya berpikir bahwa Yang Chen memanfaatkan tempat pertamanya dalam pertempuran bela diri Sekte Naga Hitam untuk mengunjungi Sekte Teratai Hijau. Mereka yakin bahwa pemimpin sekte mereka, karena tergoda oleh bakat Yang Chen, mencoba untuk memenangkan hatinya dan membiarkannya menjadi tamu. Begitu dia tiba, Yang Chen segera menarik teriakan dan pemujaan dari banyak murid perempuan, yang langsung membuat mereka merasakan krisis. Sebagai murid laki-laki langka dari Sekte Teratai Hijau, mereka merasa bahwa semua murid perempuan pada akhirnya akan menjadi milik mereka dan mereka dapat melahap mereka perlahan-lahan, satu per satu. Namun sekarang, tiba-tiba muncul orang tak dikenal, mencoba merebut makanan mereka. Bagaimana itu mungkin? Mereka harus segera memberitahu Yang Chen bahwa dia tidak berhak melakukan hal itu di wilayah mereka, dan bahwa Sekte Teratai Hijau adalah milik mereka, bukan miliknya. Pada saat ini, Yang Chen tidak menyangka Hu Yiming dan Wei Gang akan begitu lugas, tetapi segera dia tertawa dan berkata dengan keras, dengan kata-kata itu, bisakah kalian berdua mewakili seluruh Sekte Teratai Hijau? Tentu saja, kami adalah kakak laki-laki dari generasi yang lebih tua dan tentu saja dapat mewakili Sekte Teratai Hijau. Jadi, saudara muda Yang Chen, mohon dengarkan saran kami dan kembalilah ke tempat asalmu sesegera mungkin. Kami memahami niatmu, tetapi itu tidak akan berhasil di Sekte Teratai Hijau. Teriak Wei Gang. Sebagai tanggapan, Yang Chen tidak bisa menahan senyum, bagaimana jika aku bersikeras untuk tinggal? Yang Chen, mendapatkan tempat pertama di perjamuan Sekte Naga Hitam tampaknya telah membuatmu sombong dan merasa bangga pada dirimu sendiri. Tampaknya kamu sama sekali tidak menganggap serius murid-murid senior kami. Hu Yiming mencibir. Wei Gang juga berkata dengan nada meremehkan, Yang Chen, satu-satunya alasan kamu bisa mengalahkan Luo Yunhu pada akhirnya adalah karena mengandalkan jimat roh. Kamu membeli begitu banyak jimat, berpikir jimat itu akan menyelamatkanmu sekali. Apakah kamu benar-benar berpikir jimat itu akan menyelamatkanmu lagi? Sejujurnya, kami tidak terlalu peduli padamu.
Begitu jimatmu habis, kamu tidak ada apa-apa. Bab 629, Yang Chen, kamu tidak diterima di Sekte Teratai Hijau. Pada saat ini, Hu Yiming menyilangkan tangannya di dada. Yang Chen, orang bijak akan tunduk pada keadaan. Saya harap Anda bisa memahami situasinya. Saya akan memberi Anda satu kesempatan lagi, dan kesempatan lain untuk pergi. Hargai kesempatan ini, karena kami hanya akan memberi Anda satu kesempatan, tidak akan ada kesempatan ketiga. Yang Chen tampaknya tidak marah, dia terhibur dengan kata-kata mereka. Tanpa jimat rohnya, apakah dia benar-benar tidak berguna? Ini adalah pertama kalinya Yang Chen mendengar pernyataan seperti itu. Pertama-tama, bahkan tanpa jimat rohnya, dia yakin bisa menghadapi Wei Gang dan Hu Yiming. Selain itu, dia adalah pembuat jimat roh. Tidak punya jimat roh. Omong kosong. Jika ada satu hal yang dia miliki dalam jumlah banyak, itu adalah jimat roh. Yang Chen berkata dengan acuh tak acuh, saya menghargai kesempatan yang Anda berikan kepada saya, tetapi karena saya sudah di sini, saya tidak berencana untuk pergi begitu cepat. Dia datang ke Sekte Teratai Hijau karena Li Ruoxiang mengundangnya. Dia terlalu malas menjelaskan apapun kepada mereka berdua. Sekarang dia baru saja tiba di Sekte Teratai Hijau, tidak baik baginya untuk terlibat konflik dengan orang lain, karena bisa merusak reputasi Li Ruoxiang. Mengabaikan kedua pria itu, dia berbalik dan pergi. Melihat Yang Chen pergi, wajah Hu Yiming dan Wei Gang menjadi gelap, dan ekspresi mereka dipenuhi dengan kemarahan. Tidak tahu terima kasih. Wei Gang menggertakkan giginya. Tidak masalah, ada banyak cara untuk membuatnya menyadari betapa bodohnya dia menentang kita, kata Hu Yiming dingin. Wei Gang tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Saudara Hu, anak ini mungkin seorang tamu, tetapi dia diundang secara pribadi oleh pemimpin sekte, jadi statusnya masih sangat penting. Jika kita benar-benar melawannya, bahkan jika kita dapat membuatnya menyadari bahwa selalu ada orang di luar dirinya, kita pasti akan dihukum oleh pemimpin sekte. Haha, Saudara Wei, siapa yang menyuruhmu untuk berurusan dengannya secara pribadi agar dia mau makan tanah? Ada banyak cara untuk membuatnya menyesal dan putus asa. Hu Yiming mencibir. Oh, Saudara Hu, ceritakan rencanamu, kata Wei Gang. Hu Yiming menyeringai dan menjentikkan jarinya, panggil Suster Junior Huang Yun dan Suster Junior Kai Tong. Wei Gang tidak tahu apa yang direncanakan Hu Yiming, tetapi dia segera memanggil Huang Yun dan Kai Tong, dua murid perempuan. Huang Yun dan Kai Tong sama-sama wanita cantik. Namun, karena kurangnya bakat, mereka tidak dianggap baik dalam sekte dan termasuk murid kelas 3. Melihat Hu Yiming dan Wei Gang memanggil mereka segera berlari mendekat, menatap lurus ke arah keduanya, bertanya-tanya apa yang sedang mereka lakukan. Wei Gang berkata, Saudara Hu, kamu tidak perlu menjadi misterius lagi. Hu Yiming menyeringai, tentu saja. Kai Tong, Huang Yun, aku memanggil kalian berdua untuk meminta bantuan dalam beberapa hal. Jika kalian melakukannya dengan baik, akan ada manfaatnya bagi kalian. Saudara Hu, katakan saja apa yang perlu Anda bantu. Sebagai adik perempuan Anda, kami pasti akan membantu Anda. Huang Yun dan Kai Tong tersenyum menawan. Kedua orang ini sangat dihormati di dalam sekte, dan mereka berharap keduanya akan membantu mereka naik status. Di mana lagi mereka akan memprovokasi mereka? Tentu saja mereka akan melayani mereka dengan baik. Hu Yiming segera mengatur tugas untuk kedua wanita itu, menjelaskan semuanya dengan jelas. Huang Yun dan Kai Tong terbelalak mendengar instruksinya. Jadi, ternyata Yang Chen telah menyinggung Saudara Hu Yiming dan Saudara Wei Gang. Hamif, aku sudah lama tidak menyukai Yang Chen, dia berani menyinggung kalian berdua. Wanita bernama Huang Yun itu berbicara dengan kejam. Mengatakan bahwa dia tidak menyukai Yang Chen lebih seperti mengakui bahwa dia tahu dia tidak dapat bercita-cita bersama Yang Chen. Sekarang setelah Yang Chen mengalahkan Luo Yunhu, dia telah menjadi jenius nomor 1 timur. Bagaimana mungkin dia tertarik pada mereka? Karena mereka tahu mereka tidak bisa mendekati Yang Chen, mereka mungkin juga mencoba menghancurkannya. Meskipun pikiran Kai Tong agak berbeda dari pikiran Huang Yun, keduanya cukup mirip. Dalam hati Kai Tong, Yang Chen bukanlah murid sekte Teratai Hijau, dan cepat atau lambat dia akan pergi. Mengenai siapa yang akan lebih membantunya, pasti Wei Gang dan Hu Yiming, jadi dia tentu saja memilih untuk membantu dua yang terakhir.
Melihat kedua wanita itu langsung setuju, Hu Yiming bertepuk tangan, kalian berdua adik perempuan telah membuat pilihan yang sangat bijaksana. Yang Chen sombong, mengabaikan semua orang di sekitarnya. Hamif, dia pasti benar-benar hancur. Benar-benar hancur total. Saudara Hu, rencanamu sungguh menakjubkan. Jika ini dilakukan, hehe, siapa yang akan mampu melindungi Yang Chen? Bahkan jika dia diundang secara pribadi oleh pemimpin sekte, dia tidak akan memihak Yang Chen saat itu. Wei Gang tertawa terbahak-bahak. Rencanaku sempurna, kata Hu Yiming dengan puas. Saudara Hu, saudara Wei Gang, jangan hanya bersenang-senang. Bagaimana dengan hadiah kita? Tanya Huang Yun sambil terbatuk. Mereka tidak akan melakukan transaksi yang merugikan. Hu Yiming melihat kedua wanita itu berbicara dan mengerutkan kening, 1 juta batu roh per orang, bagaimana dengan itu? Tidak, 3 juta, 2 juta. Saudara Hu, jangan kira kau bisa membodohi kami dengan memperlakukan kami seperti gadis kecil. Menyinggung Yang Chen bukanlah hal yang menyenangkan. 3 juta batu roh, tidak ada negosiasi. Jika kau tidak memberikannya kepada kami, lupakan saja semuanya. Huang Yun memutar matanya. Hu Yiming mengumpat dalam hati, tetapi dia tetap tidak berkata apa-apa dan tersenyum ramah, kalian berdua, mari kita bersikap masuk akal. 3 juta batu roh. Ini 1 juta batu roh sebagai deposit untuk kalian masing-masing. Setelah tugas selesai, 3 juta batu roh yang tersisa akan dibayarkan penuh. Saudara Hu benar-benar murah hati. Kedua murid perempuan itu matanya berbinar ketika melihat uang itu, mereka meraih batu roh itu sambil tersenyum lebar. Pastikan untuk menangani masalah ini dengan benar. Hu Yiming khawatir mereka mungkin tidak serius, jadi dia memberi mereka pengingat yang mengerikan. Jangan khawatir, saudara Hu. Ketika kita berdua bertindak, kami jamin Yang Chen bahkan tidak akan tahu bagaimana cara menangis. Huang Yun dan Kai Tong mengungkapkan keyakinan mereka. Yang Chen tidak menyadari apa yang direncanakan Hu Yiming dan Wei Gang. Ketika dia kembali ke keretanya, dia meminta Yun Lu mengaktifkan deteksi jiwa surgawinya lagi dan menemukan bahwa para ahli sekte naga hitam, yang merasa tidak memiliki peluang, telah pergi. Dia merasa lega, menyadari bahwa sekte naga hitam memang tidak berani bergerak di depan sekte teratai hijau. Begitu saja, tim sekte teratai hijau berangkat menuju Kabupaten Huangsha dengan megah, sedangkan kelompok dari sekte naga hitam, yang kembali dengan tangan hampa, kembali ke sekte mereka dan melaporkan apa yang terjadi pada Fulong Yue. Hal ini membuat Fulong Yue marah. Apa? Fulong Yue mondar-mandir dengan kedua tangan di belakang punggungnya, khawatir tentang siapa yang akan menggantikan Luo Yunhu sebagai jenius nomor 1 sekte naga hitam. Dan sekarang, muncul berita bahwa Yang Chen telah bergabung dengan sekte teratai hijau. Pemimpin sekte, begitulah adanya. Awalnya, ketika kami melihat Yang Chen berjalan bersama sekte teratai hijau, kami pikir sekte teratai hijau mungkin hanya mengundang Yang Chen untuk minum teh kecil, tetapi sekarang tampaknya, sekte teratai hijau jelas bermaksud untuk melindungi Yang Chen. Sekelompok anggota tingkat tinggi mendesah. Bab 630, Penipuan atau Pencurian. Fulong Yue benar-benar tercengang. Dia pikir akan semudah membalikkan tangannya untuk membunuh Yang Chen, dan bahkan membuat persiapan untuk membayar harga atas pembunuhan Yang Chen. Namun, siapa yang bisa membayangkan bahwa ketika dia, Fulong Yue, memutuskan untuk melancarkan perang skala penuh dan mengirim total 5 Master Earth Martial Realm untuk membunuh Yang Chen akan bergabung dengan sekte teratai biru. Dengan susunan pemain seperti itu, mereka seharusnya bisa membunuh Yang Chen dengan pasti. Namun, sekarang, mereka bahkan tidak berani bergerak dan kembali. Bagus, sekte teratai biru yang bagus. Fulong Yue menggeram dengan keras, sekte teratai biru ini berani menentang sekte naga hitamku. Pemimpin sekte teratai biru telah melawan kita, sekte naga hitam selama lebih dari 1 atau 2 hari, tolong pikirkan 2 kali. Berperang dengan sekte teratai biru tidak menguntungkan bagi sekte naga hitam kita. Kuncinya adalah sekte teratai biru terletak di daerah perbatasan 36 daerah timur, dan agama mereka tidak jauh dari 42 daerah barat. Jika kita terlalu menekan mereka, mereka dapat pergi ke wilayah barat kapan saja, dan begitu mereka melakukannya, sekte naga hitam kita akan, seorang pejabat tingkat tinggi di sampingnya buru-buru memberi nasihat. Mendengar ini, hati Fulong Yue bergetar.
Dia hampir lupa tentang masalah ini. 42 daerah barat benar-benar berbeda dari 36 daerah timur. Di sana, ada 2 negara adidaya yang berkuasa. Jika Sekte Naga Hitam pergi ke sana, mereka tidak akan berarti apa-apa. Memikirkan hal ini, Fu Longyue perlahan-lahan menjadi tenang. Sekte Teratai Biru ini telah bergabung dengan Yang Chen. Hehehe, Sekte Naga Hitamku mungkin tidak dapat menghadapi Sekte Teratai Biru, tetapi aku benar-benar tidak percaya bahwa Sekte Naga Hitamku yang besar tidak dapat membunuh seorang pria kecil alam bela diri asal. Teruslah mencari cara. Kita tidak perlu memprovokasi Sekte Teratai Biru. Kita dapat melewati mereka untuk membunuh Yang Chen. Aku tidak percaya Sekte Teratai Biru ini berani mengatakan apapun. Ya, pemimpin sekte. Mendengar kata-kata ini, kerumunan juga mendapat ide. Melihat kemarahan dan tekad Fu Longyue terhadap Yang Chen, mereka semua tidak berani menganggapnya enteng dan pergi satu demi satu. Fu Longyue mengepalkan tangannya dengan amarah di dalam hatinya, benci karena tidak mampu menghancurkan tulang Yang Chen dan menyebarkan abunya. Itu semua karena Yang Chen. Karena Yang Chen, kejeniusan yang telah susah payah ia kembangkan di Sekte Naga Hitam akan jatuh. Seberapa mudahkah untuk mengolah Luo Yunhu lainnya? Waktu berlalu, dan 3 hari kemudian, tim Sekte Teratai Biru akhirnya tiba di Kabupaten Huangsha. Yang Chen dan tim dari Sekte Teratai Biru melakukan perjalanan bersama, dan setelah tiba di Kabupaten Huangsha, mereka akhirnya menyaksikan pameran dagang yang makmur di Kabupaten Huangsha seperti yang dijelaskan orang lain. Kabupaten Huangsha memang merupakan daerah yang kekuatan utamanya adalah kamar dagang. Tempat mereka berada sekarang tidak lain adalah kota Huangsha. Melihat sekeliling, seluruh kota dipenuhi dengan kamar dagang, dan tidak hanya orang-orang dari Kabupaten Huangsha di mana-mana, tetapi juga para pengikut sekte dan pasukan kota utama lainnya dengan kostum dan jubah Tao yang berbeda. Dapat dilihat bahwa banyak orang, seperti Sekte Teratai Biru, telah datang ke Kabupaten Huangsha setelah meninggalkan perjamuan Sekte Naga Hitam, berencana untuk bergabung dengan pameran dagang yang ramai. Kios-kios ada di mana-mana, dan suara tawar-menawar serta teriakan dapat terdengar di mana-mana. Banyak murid Sekte Teratai Biru ingin ikut bersenang-senang. Namun, ini bukan apa-apa bagi Yang Chen. Penglihatannya sudah lama tajam. Bagaimana mungkin sesuatu bisa masuk ke mata dharmanya? Namun, berbeda dengan para murid Sekte Teratai Biru. Satu persatu, mereka melihat ke depan, mengobrol dan penasaran. Bagaimana mungkin Li Ruoxiang tidak melihat apa yang dipikirkan murid-murid ini? Pada saat ini, dengan kedua tangan di belakang punggungnya, dia melangkah keluar dari sedan dan berkata perlahan, "Karena kita sudah sampai di Kabupaten Huangsha, mari kita pergi sendiri-sendiri. Namun, ingatlah untuk tidak meninggalkan kota Huangsha. Di kota ini, tidak ada yang berani menyakiti orang lain secara terbuka." Meski begitu, berkumpullah di depan lelang pasir kuning dalam 3 hari. Ingat, oke, pemimpin sekte, kami ingat. Perkataan Li Ruoxiang masih berbobot. Begitu dia selesai berbicara, para murid tidak berani menentangnya dan satu persatu setuju. Melihat ini, Li Ruoxiang tidak mengatakan apa-apa lagi dan hanya melambaikan tangannya. Para murid, melihat bahwa Li Ruoxiang tidak lagi mengekang mereka, berhamburan ke segala arah. Yang Chen, melihat ini, juga punya ide untuk jalan-jalan. Lagi pula, Kabupaten Huangsha adalah tempat yang berkembang pesat bagi kamar dagang, dan kota Huangsha bahkan merupakan inti dari seluruh Kabupaten Huangsha. Barang-barang yang dijual pasti sangat beragam, dan bukankah sayang jika tidak jalan-jalan di sini? Tepat saat dia sedang memikirkan hal itu, tiba-tiba 2 orang murid perempuan datang mendekat dan berkata dengan penuh semangat, "Saudara muda Yang Chen, apakah kamu tertarik untuk ikut kami jalan-jalan mengelilingi kota Huangsha?" Yang Chen mendengar ini, melirik kedua murid perempuan itu, dan mendapati mata besar mereka menawan dan mempesona, yang membuatnya bertanya dengan bingung, "Kakak perempuan senior adalah?" "Namaku Huang Yun." "Namaku Kai Tong." Kedua murid perempuan itu melaporkan nama mereka. Yang Chen mengangguk, dan meskipun dia tidak mengenal keduanya, dia tetap berbicara dengan rasa hormat yang tulus, "Jadi, ini kakak senior Huang Yun dan Kai Tong. Terima kasih atas kebaikan kalian dalam menemaniku. Namun, aku terbiasa sendirian, dan kuharap kalian berdua tidak keberatan." "Saudara muda Yang Chen, kami pernah ke Kabupaten Huangsha dan tahu sedikit tentangnya.
Jika Anda penasaran, kami dapat memandu Anda. Ya, saudara muda Yang Chen, kamu bisa bertanya apa saja kepada kami jika kamu tidak mengerti. Huang Yun dan Kai Tong terkikik dan mengambil inisiatif untuk berkata. Yang Chen mendengar ini, menyipitkan matanya sedikit, dan tanpa berpikir terlalu lama, dia berkata, "Oh, kalau begitu, aku akan mengikuti petunjukmu. Terima kasih, kakak senior." Hal ini sontak membuat Huang Yun dan Kai Tong senang. Seperti kata pepatah, mengejar seorang pria demi seorang wanita ibarat selembar kertas di tengah-tengah. Sebagai wanita, mengundang Yang Chen tentu saja memiliki keuntungan tersendiri. Mereka tidak mengira Yang Chen bisa tetap tenang di bawah pelecehan mereka. Jelas, Yang Chen bukan tipe orang seperti itu, dan dia setuju setelah beberapa saat. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa alasan Yang Chen setuju bukanlah seperti yang mereka duga. Yang Chen menatap kedua murid perempuan yang ceria itu, dengan ribuan pikiran di benaknya. Alasan dia menyetujui keduanya bukanlah karena dia tersihir oleh kedua murid perempuan ini, juga bukan karena mereka tahu jalannya, tetapi karena semangat mereka agak terlalu kuat. Dia juga bertemu dengan murid perempuan dari Sekte Teratai Hijau dan tahu apa yang sedang terjadi. Kebanyakan wanita, saat mengejar pria yang mereka cintai, biasanya sangat bijaksana. Mereka takut pihak lain akan menganggap mereka sembrono, dan siapa yang berani bersikap terlalu proaktif. Bahkan yang lebih bergairah pun tidak akan seperti Huang Yun dan Kai Tong. Hanya wanita yang telah menyerah pada diri mereka sendiri yang akan bertindak seperti ini, tetapi kerinduan di mata Huang Yun dan Kai Tong dengan jelas menunjukkan bahwa mereka bukanlah tipe seperti itu. Bagaimana kata pepatah itu? Semangat yang tidak beralasan, entah itu pengkhianatan atau pencurian. Pembaruan ke-10 sudah ada, besok akan ada 10 lagi, dan lusa, 10 lagi. Saya hanya ingin mengatakan, dengan segala upaya saya, apakah Anda masih mempertahankan suara rekomendasi Anda? Untuk apa Anda menyimpan hadiah Anda? Dan tiket bulanan, cukup pilih buku ini. Saat ini, peringkat buku ini di situs web sedang melonjak, semua berkat dukungan Anda. Berkat dukungan Anda, Tongtian Wuzun telah mengamankan tempat di berbagai papan peringkat, tetapi itu masih belum cukup, hanya 30-an di papan peringkat penjualan dan hanya 20-an di papan peringkat rekomendasi. Apakah ini batasnya? Tidak, saya rasa itu masih jauh dari batas. Kita bisa mendorongnya lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Tolong berikan aku dan buku ini kekuatan.